Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve, bagian 51. Puncak kekejaman mereka. Selamat mendengarkan. Hingga sampailah dia di kediamannya, lalu menutup pintu itu rapat-rapat, menyandarkan tubuhnya di balik pintu. Tubuhnya pun kini bergetar hebat. Kakinya merasakan lemas, bahkan perutnya pun semakin terasa nyeri. Ya Tuhan, jahatnya mereka melakukan ini padaku. Tangan Kinara bergemetar memegangi perutnya. Aku harus bagaimana? Aku harus kemana? Kinar benar-benar ketakutan. Berkali-kali dia mengintip ke arah jendela, takut jika para warga tiba-tiba datang dan benar-benar memaksanya untuk menikah dengan pria yang bernama Ezra. Mas Tara, tolong aku Mas, pulanglah. Tolong aku dan anakmu Mas Tara. Kinara menangis sejadi-jadinya di dalam rumah itu. Hingga ia mulai mendengar suara langkah kaki, membuat Kinara menjauh dari pintu itu. Monik membuka pintu rumah Kinar dengan sangat kasar. Sementara gadis yang masih merasakan ketakutan itu teramat terkejut. Hai Jalang, kau tidak perlu bersembunyi lagi ya? Monik, kau mau apa? Kinara memundurkan langkahnya. Dirailah rambut Kinar seraya mencengkram kuat. Ah, sakit. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Monik. Sudah waktunya menjalani eksekusimu, wanita kotor. Apa maksudmu? Kinara masih berusaha keras melepaskan diri. Namun cengkraman Monik benar-benar kuat. Melihat Kinar merasa kesakitan, ia pun tertawa. Dan semakin memperkuat cengkraman itu. Ayo ikut saja, kau akan melihatnya sendiri. Monik menyeret Kinar keluar. Ah, Monik lepaskan, rambutku sakit Monik. Perintih Kinar yang sudah diseret keluar rumahnya. Kau harus lihat warungmu, baru kau akan mendapatkan jawabannya. Tolong lepaskan rambutku Monik, sakit Monik. Kinar merasakan perutnya yang semakin nyeri dan membuatnya kembali menangis. Karena Monik yang terus-menerus memperkuat cengkraman di rambutnya. Hingga dilepaskan tepat di depan warungnya. Kinar pun mematung. Karena sudah ada satu alat berat di sana. Berupa eksavator. Kinar menoleh ke arah Monik yang sudah berdiri di sebelah bibinya. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Kau sudah tamat Kinar. Sudah saatnya kau pergi dari sini. Karena rumah dan warung kotormu itu akan dihancurkan oleh Nona Fiona. Tutur Bisanti dengan senyum liciknya. Apa? Kinar menggeleng cepat. Hingga alat berat itu mulai bergerak. Lalu menghancurkan bagian atapnya. Tidak, jangan. Kinar mulai mendekati para pekerja itu. 2 orang di antaranya menahan Kinara. Tolong, jangan hancurkan. Itu warung ayahku. Jangan. Menyingkirlah Nona, kami sedang bekerja. Mendorong tubuh Kinar hingga gadis itu terjatuh. Namun ia kembali bangkit lagi dan mendekati para pekerja yang masih membuat pagar betis di sana. Jangan hancurkan Tuan. Tolong jangan hancurkan. Mendorong-dorong tubuh para pekerja di sana. Sementara para warga hanya menonton saja. Tidak bisa berbuat apapun. Apalagi menolongnya. Semua sebab Kinar sudah 2 kali kepergok berduaan dengan seorang pria. Pertama yang telah menjadi suaminya, dan setelahnya Ezra. Itu sebabnya mereka hanya menganggapnya sebagai sebuah hukuman untuk wanita yang menjual jasa plus-plus di warungnya. Tidak butuh waktu lama, keseluruhan atap itu mulai hancur seluruhnya, sehingga membuat kedua bola matanya membulat sempurna. Tidak, jangan hancurkan, hentikan.
Jangan hancurkan warung milik ayahku. Tolong hentikan. Seraya kedua tangan itu meraih sesuatu untuk melempari supir ekskavator dan para pekerja yang lainnya. Di sana juga ada Bang Gani yang baru saja kembali setelah menyelesaikan urusannya. Dan naasnya, batu itu mengenai kening Gani. Wanita biadab! Gani turut terkena lemparan batu dari tangan Kinar dan membuatnya langsung mendekati Kinar. Gadis itu pula turut memundurkan langkahnya karena kepala Gani mengeluarkan darah segar di bagian pelipis. Dengan cepat ia meraih tangan Kinar dan menghajarnya hingga gadis itu tersungkur. Aku sudah sangat geram sekali padamu, gadis laknat. Sekarang terima saja semua ini dan nikmati kehancuranmu. Jelang. Tangan gempal Gani menampar kedua pipi gadis itu secara berkali-kali. Bahkan rasa sakit di perut dan pipinya sama sekali tak lagi dirasakan Kinara. Seolah semua tertutup oleh kesakitan di hatinya saat melihat semua kehancuran yang tak sepantasnya ia dapatkan malam ini. Pria itu pun mencengkram pakaian Kinar, seraya membawanya yang sudah lemas itu agar mau berdiri, lalu menyeretnya menjauh dan menjatuhkannya dengan keras ke atas aspal. Kinara mengerang saat tubuhnya sedikit terpelanting. Perlahan tangannya menyentuh bagian perutnya. Bayiku. Lirih Kinar. Tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak akibat rasa sakit yang semakin menjadi di bagian perutnya. Bahkan ia pun merasakan aliran yang keluar dari jalur rahim, seperti saat tengah mengalami menstruasi. Hingga tak lama, 5 buah mobil mewah datang berurutan, dan salah satunya berhenti tepat di dekat Kinara, menyoroti gadis yang masih tersungkur di atas aspal, dengan darah yang bercucuran di pelipis dan bibirnya yang robek akibat dihajar Gani tadi. Perlahan pandangannya pun mulai buram, dan samar-samar ia seperti melihat sosok pria yang masih dengan mantel jas lengkap keluar dari dalam mobil itu sembari meraih balok kayu dan berlari mendekati Gani, lalu menghajar pria tambun itu secara membabi buta. Mas, seraya menitikkan air mata, yang bahkan sudah tidak bisa lagi mengeluarkan suaranya, hingga sedikit demi sedikit matanya mulai terpejam. Sesaat setelah melihat pria itu kembali berlari ke arahnya, dan Kinar pun tak sadarkan diri. Tepat ketika pria itu berjongkok di depannya, lalu meraih tubuhnya yang sudah tak bergerak. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.